Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang public speaking. Apa sih public speaking ini? Jadi akan kita bahas mulai dari tujuannya, terus poin-poinnya melakukan public speaking itu bagaimana, tata caranya, dan untuk apa public speaking itu. Dan yang pertama itu, mengapa sih perlu public speaking? Karena saat ini banyak sekali yang ibaratnya orang-orang yang mengajak ayo bisa public speaking. Tentu saja karena kebutuhan sekarang ini public speaking tentu sangat penting. Hanya kebutuhannya mungkin dari pendidikan, untuk pekerjaan, atau untuk kebutuhan lainnya. Jadi public speaking itu merupakan kegiatan bicara di depan umum atau banyak audiens, kelompok orang, dan tujuannya beraneka ragam. Untuk utamanya untuk menyampaikan informasi, kemudian ajakan, atau melakukan pelatihan, mungkin itu termasuk menyampaikan informasi ya. Nah, dan kemudian pentingnya public speaking, selain menginformasikan, kita juga perlu ada menghibur, memotivasi, atau bagaimana audien itu atau orang yang mendengar kita itu mengikuti apa yang kita sampaikan. Pentingnya dari dalam public speaking itu harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci, karena public speaking itu berhadapan dengan banyak orang, dan cara pembawaan kita melakukan public speaking itu harus mampu mempengaruhi orang yang mendengarkan kita atau audien kita, bisa menginspirasi atau meningkatkan berpikir mereka dan komunikasi. Kemudian ada beberapa jenis public speaking seperti yang saya katakan tadi. Ada utamanya penyampaian informasi, kemudian ajakan, kemudian hiburan. Nah, tidak selamanya public speaking itu hanya menyampaikan informasi yang teoritis atau teknis. Nah, ada juga yang sekedar hiburan, mungkin di acara-acara tertentu, mungkin di acara kita menjadi MC. Nah, itu termasuk public speaking yang bertujuan untuk menghibur. Kemudian untuk acara formal seperti sambutan, pidato, dan sebagainya, itu termasuk yang formal. Kemudian di dalam public speaking itu yang jelas yang pertama ada pembicara. Dan pembicara, karena tanpa pembicara tidak bisa public speaking. Nah, kemudian ada pesannya dibawakan atau yang akan disampaikan. Kemudian ada pendengar atau audien, dan kemudian ada media. Nah, selain berbicara langsung, tentu ada media. Mungkin seperti contoh presentasi itu kan juga public speaking dan menggunakan media yang ditampilkan. Dan yang paling penting dari semua itu harus ada umpan balik dari audien. Tidak seperti ceramah ya. Public speaking sebisa mungkin harus sampai, dan harus penting sekali ini, harus ada umpan balik dari audien. Dan jangan lupa untuk mengenali tempat dan situasi dalam melakukan public speaking, karena di acara berbeda acara, beda situasi, beda juga cara pembawaan kita. Karena public speaking itu kondisional dan harus sesuai dengan tempat dan tujuannya. Kemudian struktur atau isi dari public speaking itu yang pertama ada salam, kemudian perkenalan, ada sesi untuk menarik perhatian audien, baru menyampaikan isi pokoknya, kemudian kesimpulan, dan itu termasuk penutup untuk kesimpulan. Nah, setelah itu baru ajakan atau umpan balik. Oke, setelah itu yang diperhatikan dalam melakukan public speaking itu pertama nada. Selain nada itu harus dengan variasi nada, selain volume itu harus ada variasi, mungkin tinggi rendahnya, terus gaya kita seperti itu, supaya didengar oleh audien itu lebih nyaman. Dan waktu ini harus diperhatikan, tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat. Kemudian persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan public speaking, pertama kuasai materi. Apapun, semudah apapun, dimanapun melakukan public speaking, kunci utamanya adalah kuasai materi.
Itu sangat penting. Kita bisa berimprovisasi apabila kita menguasai materi public speaking yang kita bawakan dengan tepat. Itu. Kemudian gaya tubuh dan sikap bahasa tubuh ini tidak monoton, diam, terlalu banyak gerak, disesuaikan dengan materi. Oke. Kemudian gaya bicara. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang baru saja saya ucapkan, tidak boleh kebanyakan ketika kita selesai dari satu kalimat dan kita menyambung ke kalimat selanjutnya, kita biasanya agak ngelek-ngelek sedikit. Nah, jangan kebanyakan atau menggunakan kata seperti contoh setelah ini yaitu nah itu jangan, harus bisa menghindari. Kunci untuk melakukan public speaking itu adalah keterbiasaan. Jadi latihlah serutin mungkin, sebanyak mungkin, supaya kita semakin terbiasa dan semakin terpercaya diri. Kemudian kita menghadapi audien itu tidak serta-merta membawakan materi yang kita bawakan saja, hanya berbicara tentang materi atau topik saja. Kita perlu menghibur mereka, meskipun itu dalam acara yang cukup formal ya, supaya mereka tidak bosan. Menghibur, memotivasi, dan supaya mereka itu semangat dan memperhatikan kita. Jadi apa yang kita bawakan, tujuan public speaking kita atau apa yang kita bawakan itu diterima dengan baik oleh audien kita. Jadi public speaking itu tidak hanya sekedar berbicara di depan umum saja. Ada bagian-bagian seperti yang saya katakan tadi yang perlu diperhatikan agar public speaking kita ini bisa mencapai tujuan yang kita harapkan dari tujuan kita melakukan public speaking itu tadi, seperti mungkin pengajaran, ajakan, kemudian motivasi. Itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.